Akhirnya turun ayat, Allah yang meluaskan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, wa yaqdir, dan Allah sudah membuat rupek membatasi terhadap siapapun yang dikehendaki. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir itu hidupnya dihiasi oleh Allah dengan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa besok di hari kiamat oleh Allah diangkat derajatnya. Jadi kemenangan orang mukmin dalam bab urusan dunia itu tidak di dunia hari ini, tapi besok di akhirat. Jadi urusan dunia itu tidak ada antara kaitan iman dan kekafiran. Bahkan sampai nek gelem kafir, zuina lil ladzina kafarul hayatud dunya, donya inggonmu. Nek sampean kepingin bebas, lepas tanpa aturan dari Allah, kafiro, donya nggonmu, sak penakmu. Enak bisa. Mergawe ora ono pelanggaran fikih muamalah gak ono. Kerja enggak ada halal, haram. Mangan bebas, bah kodok, bah tekek-ketek, bebas. Ayo. Nek pengin kafir, monggo. Bebas untukmu dunia. Tapi besok di akhirat titeni kowe. Iya. Jadi urusan dunia ini enggak ada hubungannya keimanan. Justru dunia ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya yang mendapatkan surga adn ya orang yang sabar terhadap ujian, terutama ujian keimanan ini. Kalau di sini kita mungkin nggak diuji keimanan kita. Di beberapa daerah tertentu, we tak pek mantu, langsung tak kayak duit 5 miliar, tapi keluarlah dari agamamu. Piye jajalan? Iki sing grabi iki lho. Piye? 5 miliar. 5 miliar 5 miliar itu kecil dibanding keimanan kita. 5 triliun itu kecil dibandingkan dengan keimanan kita, kecil. Makanya terus wa farihu bil hayatid dunya. Mereka enak-enakan, bangga dengan kehidupan dunia. Mereka lupa terhadap akhirat. Makanya sebisa mungkin kita boleh mendapatkan dunia karena kita hidup di dunia, tapi jangan sekali-kali melupakan akhirat. Dulu itu ada seorang bapak. Tadi sempat ada obrolan tipis kula kalih sapa dik Mas Yono, Mas Wiwit. Orang itu kadang Masya Allah dengan anak istrinya, orang tua biayai anak belum sempat beribadah. Duwe putune dibandani neh. Orang tuanya belum sempat ibadah, mikir buyut, urung sempat ibadah, mati. Makanya ada satu cerita, ini kisah nyata. Ada seorang bapak itu punya 3 anak. Anaknya yang pertama namanya Anis. Siapa jenenge? Anis. Ini cerita nyata. Anak yang kedua namanya Harben. Anak yang ketiga namanya Amsal. Anak yang pertama ini ganteng, pinter. Sehingga anak yang pertama ini selalu diperhatikan oleh bapaknya. Anak yang kedua Harben ini prestasinya meningkat, kekayaannya meningkat, kaya raya. Sehingga anaknya yang kedua ini juga selalu diperhatikan oleh bapaknya. Anak yang ketiga ini agak disia-siakan. Punya waktu pun sedikit kalau keduanya ini tidak membutuhkan bapaknya. Suatu ketika bapaknya sudah mulai sepuh, masuk kamar, anaknya yang pertama namanya siapa? Anis, ini dipanggil. Anis, ini mohon maaf yang bernama Anis jangan tersinggung dulu. Soalnya madok pocongan presiden. Anis, iya bapak. Bapak kelihatannya sudah mulai renta, sudah menua. Iya bapak. Dari kecil engkau bapak perhatikan, bapak memperhatikanmu.
Apa yang kamu butuhkan, Bapak selalu hadir. Bahkan waktu Bapak banyak tersiksa untukmu. Ya Bapak, sebentar lagi Bapak mau meninggal. Satu permintaan Bapak, tolong. Apa Bapak? Temani Bapak ketika Bapak mati. Ketika nanti Bapak dikuburkan, tolong kamu ikut Bapak. Apa jawaban Anis? Bapak, orang akan menyangka saya gila nanti. Maaf Bapak, kalau Bapak mati cukup Bapak saja. Jangan ajak-ajak saya. Keluar dengan perasaan sakit, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Harben, masuk. Iya Bapak. Kamu tahu, semua perhatianku untukmu. Waktu, tenagaku terkuras habis untukmu. Bapak sudah mulai menua. Tolong permintaan Bapak ini turuti. Apa Bapak? Sewaktu-waktu Bapak mati, tolong ketika Bapak dikuburkan, kamu juga ikut masuk ke liang lahat dan ikut dikuburkan. Bapak, kantor saya cabangnya semakin banyak, klien saya semakin banyak. Bagaimana mungkin aku mengikuti Bapak? Dengan kecewa, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Akhirnya anak yang terakhir namanya Amsal dipanggil. Amsal, iya Bapak. Maafkan Bapak nak, selama ini sering menyia-nyiakanmu. Waktu Bapak habis untuk Anis sama Harben, kamu hanya tak kasih waktu sedikit sekali. Bahkan tidak ada 5% dari waktu Bapak. Ini sebentar lagi kelihatannya Bapak mau meninggal. Bapak minta satu nak. Apa Bapak? Temani Bapak ketika Bapak di liang lahat. Apa jawab Amsal? Kemanapun Bapak meninggal, kemanapun Bapak pergi, baik di alam kubur atau alam akhirat, aku akan selalu menemani Bapak. Tidak peduli apa kata orang. Aku akan membela Bapak mati-matian, bahkan di alam kubur atau di akhirat. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Bahwa kadang yang kita kejar, kadang yang kita prioritaskan, ternyata tidak bisa menemani kita. Anis itu singkatan anak dan istri. Anis. Waktu kita habis untuk anak istri kita. Tapi mereka tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Harben itu harta benda. Amsal itu amal soleh. Awakmu iki ora angen-angen. Sing mbok angen-angen opo, Mang? Anis itu anak istri. Harben harta benda. Amsal amal soleh. Ternyata harta yang kita kumpulkan, gak paham dah sampean maksudnya. Dari awal gak paham. Keseriusan sampean. Jadi kita sibuk nuruti kehendak anak, nuruti kehendak istri, sekian paruh waktu kita sampai kita melupakan ibadah. Hanya anak istri kita, tapi anak istri kita nggak mau menemani kita di alam kubur. Kita waktu kita habis untuk mengejar harben, harta benda. Bengi ngudeg es isuk, dikeliling keringet meruntus, ya Allah. Tidak ngaji alasannya sibuk, tidak sholat jamaah alasannya sibuk. Padahal ketika kita nanti tua renta, tidak ada yang siap menemani kita. Yang siap adalah yang terakhir, namanya amal soleh. Masya Allah. Makanya Dewa kalau cerita, kadang orang itu lupa akan akhiratnya. Hartanya banyak, tapi habis untuk membiayai anaknya, membiayai cucunya, membiayai buyutnya. Kewajiban-kewajibannya dengan Allah kedermanannya tidak dilaksanakan. Makanya Dewa masih tak cerita. Dulur kula niku papat ketika kula mantuk king pondok, PR siji. Aja ngrepoti wong tua. Biar uangnya orang tua, penghasilan orang tua kanggo sangu ibadah. Kita sudah dewasa, kita sudah cukup. Soalnya nek gak direm kaya ngene, wong tua duwe cilik dipri-pri. Bapak kan duwe duit, bapak utang, nek anak utang wong tua jamin 100% orang ngarah, nyaur. Beri kesempatan orang tua kita untuk beramal dengan
keringatnya, dengan tenaganya yang setiap hari mereka bekerja, biarkan mereka beramal soleh, berderma dengan tenaganya. Ojo mbok ripu iya. Bareng ripu kue putu dipikir. Ngeleboni tentara, duit atusan juta kanggo putune. Kok menenge sampean wis mek duwe wong tua piro? Hah? Nggih. Mestine kita sudah balik. Orang tua kita membiayai kita 4 orang anak sukses, motor ditukokno kabeh. Coba orang tuamu iku bapak apa ki ana dhuwit bapak 6 juta, 6 ping 4 wis 24 juta, melmu tantur lho wis mangkat umroh. Haji, betapa bapaknya bangga. Tapi enggak. Kalau enggak ada aturan baku semacam itu, anak itu senengane. Wong tua duwe apa dijaluki sampai mereka enggak sempat. Perkara anak sing barep amis gile. Anak dan istri. Akhirnya anak istri ora gelem dijak mati. Ayo. Cerita wong bapak duwe lemari apik ditakono bapak tak gawane bapak. Ya Allah, lemari apik cek dipik-pik. Ya Allah, ya Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kadang yang kita prioritaskan di dunia ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Kita terlalu sibuk dengan anis, kita sibuk dengan harben, tapi kita melupakan amal soleh. Makanya ayat yang pertama tadi wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ajak bapak kita masuk surga bersama kita. Ajak anak kita masuk surga bersama kita. Ajak istri kita masuk surga bersama kita. Jangan sampai anak dan istri menghalangi kita untuk beramal soleh. Ada loh suami itu mau nyumbang pondok delik-delik nganggo duit lanang dhisik ku. Ngapunten Pak Praja konangan bojoku. Iki nek konangan dadi perkara. Masyaallah. Terjadi badai nanti. Nek izin orang arah diizini berarti kamu gagal mendidik istri. Wong duwe bojo sitoke gagal kok ape pengen loro. Nek didik piye? Lah yo didik bojo siji kongkon lumane gagal kok pengin bojo loro yo tambah nemen gagal. Iku tambah ngebut-ngebuti urusan akhirat. Anak cucu kita, bapak kita, istri kita, mari kita ajak bersama-sama masuk surga adan Allahumma amin. Support mereka untuk beramal soleh. Anak harus mensupport bapaknya beramal soleh. Dulur-dulur kula ya wis aja ngrepoti wong tuwa. Nek gak iso ngekeki minimal aja utang, aja njaluk. Biarkan penghasilan orang tua dijadikan untuk amal soleh mereka. Masya Allah. Nek duwe anak-anak model ngoten niku wong tua bejo. Iso nyimpen duit dhewe. Anak orang jaluk. Wong tua harga dirinya terjaga. Perkara gak ngrumangsa ngrepoti anak. Ada enggak wong tua kerja duit mbok jaluk? Koko ketika orang tua butuh minta seakan-akan terhina di mata anaknya. Neraka tenan. Neraka diteni. Wis ya. Dirundingno sing wis kadung-kadung ngrepoti dirundingno. Ki piye iki wong tuane iki wis sepuh, amal soleh apa yang ini wis sampai mati lho. Wong tuane wis sampai ya ora ngegetno maksudnya kan. Ki orang tua kita sudah sepuh, ini sudah saatnya orang tua itu berderma, orang tua itu banyak melakukan amal soleh. Ojo sampai iling anak putu, anak bojo, tapi gak iling amal soleh. Wa farihu bil hayatid dunya. Padahal wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Makanya penyakit yang paling membahayakan itu hubbud dunya. Itu penyakit yang paling membahayakan, itu hubbud dunya. Orang menjadi koruptor itu karena hubbud dunya. Sampai patenan sak koncone kae, rebutan apa-apane kae donyane nglumpuk niku gara-gara hubbud dunya. Sampai orang rukun karo dulur ya gara-gara hubbud dunya. Maka hubbud dunya itu menjadi satu penyakit sing harus kita lawan. Di dalam kitab Al-Jaza' min Jinsil Amal
Niki karangan Said Husain Al-Affan. Itu diceritakan bahwa ada seorang tua renta yang sebentar lagi mati. Tapi orang tua ini diam-diam. Dia kalau ditarik tentang masjid nggak mau. Dia kalau diajak sholat jamaah nggak mau karena sibuk dengan pekerjaannya. Dia terus mengumpulkan pundi-pundi dunia. Tapi dia takut untuk bertemu dengan tetangga. Kenapa takut? Ya wedi nek diutangi. Kenapa takut? Ya wedi nek direpoti. Akhirnya orang tua ini membangun rumah seperti istana di lawan orang. Itu seperti compang-camping. Eneng wong berderma yo jembet nompo. Karena apa? Karena rumah depannya itu buruk. Jadi istana ini nggak ada yang tahu. Mau tukangnya karo diedok sing ngerti. Emasnya bergelimpangan banyak. Suatu saat, jadi cara saiki yo omahe ketok elek, nek oleh PKH yo bencet nompo, oleh bantuan desa yo nompo, sembako yo nompo, padahal hartanya banyak. Tapi ning kene gak ono, wong ngaji kabeh ora ono. Ngaji kabeh iku yo umpama oleh PKH yo dibalekno. Insyaallah, insyaallah. Memakan yang tidak haknya itu enggak baik. Memakan yang tidak haknya itu tidak baik. Sok sing nompo PKH iku ndang ora ndang dibalekno, padahal kita sebenarnya mampu. Tapi kok cek nompo wae, sok ususe duwa diolor. Aku sholat, aku poso, kok ususe diotok terus. Dadak isine PKH tok. PKH tok. Loh, tenan. Balik ke ngesake. Yo balai ngono ki lah dek BLT dek opo. Insyaallah. Karena memakannya bukan haknya. Lah orang ini sama, perilakunya sama. Dia mengumpulkan emas, mengumpulkan harta bendanya di belakang rumah. Cara saiki yo duwe apa nek ngarani? Sing kotak brankas. Tapi omahe ngarep elek supaya ijek nerima sumbangan. Akhirnya tetangganya ini setelah 3 hari ini orang tidak keluar. Ini jangan-jangan tetangga saya ini sakit. Tak tilii. Tok, assalamualaikum. Tidak ada yang nyaut. Jangan-jangan betul sudah mati. Pintunya dibuka hampir roboh. Waalaikumsalam. Siapa berani masuk tanpa izinku? Ternyata karena sudah terlanjur masuk tetangga ini, emas tergeletak begitu banyak dan orangnya sudah sangat tua renta, sakit. Pak, ayo tak bawa ke dokter, Pak. Sampean sudah sakit, nggak punya anak, nggak punya istri. Biar aku sakit. Nanti kalau aku ke dokter bayar mahal. Nanti hartaku berkurang. Ya Allah, wong cinta dunia meloro aja. Bangun omah, ngirit, mangan, ngirit. Nek perlu sambal kerupuk, sing penting rekeningnya gemuk. Ya Allah, sampai keringete mambu kerupuk. Wong ana medhite ngono. Anake mati urip dikai jangan asam lumbu bentol njukuk ning gurine omah. Ya Allah. Kon tuku abot, anggite duit iku iso mlebu, tapi ora iso metu. Penyakit seperti itu menyakitkan betul. Sekali-kali nek pengin welut tempuran gembul tempuran wis tuku wae. Tapi aja sering-sering nggo tombo ngono wae. Tapi kemediten kuwi elek, keborosen kuwi ya elek, istidad sedengan. Ya Allah, wong kok medit sampai kaya ngono. Jangan jenguk aku. Nanti aku engkau obatkan dan aku mati, hartaku berkurang. Diinceng. Kita tanggane menawa kaya cakwin diinceng. Diinceng apa sing dilakoni wong kuwi? Ternyata dia itu ngomong sama harta bendanya, emas, ngomong, emas. Tiap hari aku memikirkanmu. Tiap waktu aku menginginkanmu. Maka engkau mati pun harus bersamaku. Aku mati pun harus bersamamu.
diuntal masih klutik. Gak mangan sego, mangan emas. Klutik diinjek. Ya Allah, emasnya dipangan. Ciri tonggone sing kaya Cak Win. Tidak ada yang tahu. Ini hanya aku. Nanti 3 hari lagi tak jamin orang ini mati. Saya akan ke sini memanggil ketua RT, ketua dan lain sebagainya. Ternyata betul setelah 3 hari ditilii, emasnya sudah nggak ada. Semua sudah masuk ke dalam perut. Orangnya mati. Akhirnya disiarno inna lillahi wa inna ilaihi. Ciri Cak Win, hati-hati. Nanti malam tak duduk. Ora kok malam Jumat lagi tok iki ya. Tak duduk, tak ambil emasnya. Betul orang ini meninggal, tetangganya tadi yang nginceng tadi. Ini sudah saatnya tidak ada orang di kuburan. Dicangkul, dibuka, petengnya disudet, ternyata emas bergelimpangan. Mau megang emasnya, tangannya terbakar. Lipat-lipat, Masya Allah. Langsung diduduk kembali, tangannya langsung jimpe, terbakar separuh. Kapok. Masya Allah. Ini di dalam kitab, namanya kitab Al-Jaza min Jinsil Amal, karangan Said Husain, bahwa emas yang dibawa mati pun ikut tersiksa bagi orang yang hubut dunia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi penyakit paling elek itu penyakit apa? Hubut dunia, welek tenan. Jangan sekali-kali punya penyakit hubut dunia. Kita boleh punya dunia, tapi tidak boleh cinta dunia. Kalau kita punya uang, simpan di rekening, tapi jangan simpan di dalam hati. Jangan pernah merasa punya dunia, kemudian alokasikan dunia itu untuk menolong kita di akhirat. Nah, ini jenenge wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Makanya dalam kitab Taurat itu Nabi Isa mengatakan, la tattakhidud dunya robban. Jangan sekali-kali kalian menjadikan dunia itu sebagai Tuhan, sebagai tuan. Maka fatattakhidukumud dunya abidan. Maka dunia akan menjadikan kalian sebagai budak. Dadi nek kita ndadekno dunia iku ndoro, tuan, maka dunia akan menjadikan kita seperti budak. Keringet meruntus, diperbudak oleh dunia. Coba kalau kita dunia ini jadikan budak kita. Kita kerja niatnya ibadah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Ya Allah, niat ingsun ibadah golek ma'isyah. Metu keringet meruntus ngedoli es dadi tasbih dadi ibadah. Ojo es cah contone wong ngaji ati ki pengusaha kabeh kok es ya ojo ya numpak mobil mau transaksi, mau presentasi aplikasi, ini seperti ini. Kalau niatnya ibadah lillahi taala, maka capek kita akan menjadi tasbih ibadah kita. Masya Allah, jangan pernah cinta dunia. Kalau kita ingin dunia, berarti kita ingin masuk neraka. Dunia ini jadikan kita wasilah untuk mengantarkan kita masuk surga. Allahumma amin. Masya Allah. Wong-wong kafir niku, orang-orang kafir itu mengatakan kenapa Muhammad tidak diturunkan ayat mukjizat dari Tuhannya. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya punya mukjizat-mukjizat yang sifatnya spektakuler. Semua mukjizat itu spektakuler. Nabi Musa duwe teken, Nabi Ibrahim duwe unta kusumo, Nabi Soleh duwe unta, Nabi Nuh duwe perahu sak piturute. Tapi ternyata mukjizat-mukjizat itu yang paling spektakuler mukjizat itu Nabi Isa. Isa nguripno wong mati. Sampai tentang kebudunya pun ada cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah masuk satu perkampungan yang di dalam satu kampung itu orang mati semua. Tidak ada satupun yang hidup. Kata Nabi Isa, ini pasti orang-orang yang buruk. Apa tandanya wahai Rasulullah? Seandainya di antara mereka ada orang baik, maka mereka pasti akan dimakamkan. Tapi ini tergeletak semua mayat.
Akhirnya Nabi Isa munajat kepada Allah. Ya Allah, apa yang menjadikan umat ini terlaknat sehingga mereka mati dalam keadaan seperti ini, badannya penuh gosong. Apa nek ngarani? Gosong ireng iki lho. Apa bahasa Indonesiane gosong? Pokoknya gosong nih ya, lebam ireng kabeh. Akhirnya Nabi Isa sholat munajat kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril datang, lakukan yang kamu ingin lakukan, panggil mereka wahai Nabi Allah. Dipanggil, wahai orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah, berdirilah atas izin Allah. Penuhi panggilanku. Tidak ada yang mau memenuhi panggilan. Ada 2 orang kelenik bangun menghadap Nabi Isa. Kenapa hanya 2 orang? Aku memanggil semuanya. Jangankan engkau wahai Nabi Allah. Allah saja mereka ingkari dan tidak dipenuhi panggilannya. Mereka mati karena mereka saling berebut dunia. Mereka adalah orang-orang yang hubbud dunia, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah dalam keadaan tersia-siakan. Kenapa kamu memenuhi panggilanku? Kata Nabi Isa, 2 orang. Aku iku wong sing gak seneng donya asline, cuma sithik tok akhirnya kesamber. Iki menawa cara sampean melok zaman itu paling ya rodok sing iki ketoke. Aku iku asline ora, aku wis ngerti nek dunia akan hancur. Aku ngerti alam keabadian akhirat. Aku wis paham nek wong mati sampean ana hisab, paham ngerti. Tapi aku yo jek duwe rasa seneng sithik ning dunia akhirat, aku ketut kesamber. Ketoke sampean yo ngono ya. Ayo, hisab percaya ya. Mati percaya? Percaya. Sampeyan ana neraka swarga percaya? Tapi kok jek seneng donya? Sithik. Ya kesamber kowe. Kesamber. Ketut gosong jan. Ciri Nabi Allah. Ya terus mohonkan ampun untukku wahai Nabi Allah. Mohonkan ampun untukku. Akhirnya kemudian dimintakan ampun oleh Nabi Isa. Kemudian orang ini hidup kembali dalam keadaan beriman dan putih bersih wajahnya dan meninggalkan kampung yang dilaknat itu. Hati-hati. So nek ene ngopo-opo yo sithik wae dadi mok kesamber tok. Tapi Nabi Isa nek tekone ora teko loro sampean. Soale ketut golongan mereka. Pun kita punya mukjizat yang paling spektakuler adalah mukjizat Al-Qur'an. Ternyata mukjizat Al-Quran itu yang bisa mengawal kita ila yaumil qiyamah untuk menjaga keimanan kita. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang, menghidupkan orang, tapi Nabi Isa ketika diburu hanya 12 santrinya Al-Hawari yang melindungi, mereka murtad semua. Banyak yang keluar dari ajaran Nabiullah Isa. Nabi Musa dengan kesaktian tongkat, bicara kue pokoke mori tongkate. Pojok ning pojokan kae. Iki tekene Nabi Musa. Padahal ya tekene Nabi Musa nggo wangon terus. Tengete Nabi Musa nggo njukuki godhong, tapi karo Gusti Allah nutuk terus ditutuk ngono. Nek tekenmu kan ora. Iki pring pethuk iki. Wah, terus dikai mori, dikai minyak lah. Ya Allah, ya Allah. Mereka menganggap bahwa keris itu isinya khodam, padahal yang meyakini itu dukun. Kalau orang yang senang keris itu tidak tahu akan seperti itu. Tapi belajar dari unsur-unsur dasar keris itu apa saja, terbuat dari apa, usia besinya berapa, kemudian harus dilampiri apa saja, kemudian bisa ada silaunya itu terbuat dari apa, batu apa saja yang lu belajar 15 tahun. Jadi aneh sing keris tenan, aneh sing keris aksesoris. Aksesoris, yo aksesoris karena hari ini masih banyak orang yang membuat keris tapi tidak keris yang sebenarnya, tapi hanya sekedar aksesoris. Ya aksesoris itu kena dukun-dukun. Lah sing tukang rupiah kadang-kadang dulu pernah ada seorang perupiah ngidek-ngideki keris. Padahal seperti Mas Irwan yang belajar keris 15 tahun tahu itu aksesoris, itu bukan keris. Keris itu bukan sebuah senjata. Keris itu dari himmah cita-cita seseorang. Keris ning Indonesia itu jenisnya mau ono sak mene.
85% 85% perkara wong Jawa iku duwene senengane muk sandang pangan cukup wis. Akhirnya gawe keris jenenge tilamupeh. Sebagai cita-cita saya adalah petani sing gemah ripah loh jinawi 80% keris wong Indonesia iku tilamupeh. Ana sing tilam sari sak piturute aku ya ora paham. Sing keris sing hebat-hebat, maksudnya hebat itu dari segi arkeolognya, cara membuatnya dengan teknik yang sangat tinggi keilmuannya. Maksudnya ilmu arkeolog itu, ilmu seni itu yang dipelajari. Nah, ini kene saya gak ujuk-ujuk keris itu jadi pusaka. Nah, itu akhirnya perukiah yang ngono ngamuk, keris yo diidek-idek. Terus diidek-idek kape opo. Wes. Ternyata yang bisa ngawal keimanan bukan mukjizat-mukjizat yang spektakuler, yang ngawal kita keimanan ila yaumil qiyamah justru Al-Qur'an. Mukjizat yang oleh orang kafir pun sebenarnya menjadi hujah, tapi karena tertutup hati mereka, mereka tidak menerima. Qul, katakan Muhammad, innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki dan menunjukkan, memberi hidayah kepada orang-orang yang kembali. Siapa orang-orang yang kembali itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang hatinya tenang sebab zikir kepada Allah. Zikir. Kalau ingin hati tenang, jawabannya zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa zikir itu bisa membuat hati ini tenang. Kok hatimu gundah gulana berarti kemrungsung. Kok uripmu sumpek bingung berarti kemrungsung. Mbah kemrungsung mikir bojo, mbah kemrungsung mikir anak, mbah kemrungsung mikir donya, pokoknya kemrungsung. Tapi nek kemrungsung mikir Gusti Allah, hati akan semakin tenang. Kemudian zikir ini bermacam-macam. Ada zikir dewi-dewi, ada zikir mujalasah, namanya majlis zikir. Makanya kemarin ada yang sempat tanya, Ustadz, kami ini sering ditanya anak-anak muda ini, bagaimana sih ceritanya kok sampai ada tahlilan? Padahal tahlilan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Loh kok bisa? Tahlil kan halala yuhalilu tahlilan. Iya, yang diajarkan Rasulullah adalah la ilaha illallah. Tahlil boleh, yang enggak boleh tahlilan. Yasin boleh, yang tidak boleh yasinan. Apalagi sholawat boleh, yang tidak boleh sholawatan. Dan ciri Mas Tio, katok boleh, yang tidak boleh katokan. Wong angel. Yo katok boleh, yang tidak boleh katok. Makanya tahlilan itu adalah rangkaian ayat-ayat Allah, zikir yang berisi tahlil, tahmid dan doa yang dihadiahkan kepada mayit. Itu namanya tahlil. Semua ulama sepakat, ihda'us thawab, memberikan pahala kepada mayit itu diperbolehkan. Dalilnya mana? Imam Syafi'i mazhabnya enggak ada tahlil. Awakmu gak hafal Quran. Sing hafal Quran mesti ngerti. Dalil sing mbok takokno dalil ayat Quran. Dalam surat Muhammad itu ada. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik walil mu'minina walil mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun, permohonan maaf terhadap dosa yang kamu lakukan, walil mu'minina wal mu'minat. Berarti mintakan ampun untuk orang mukmin, mintakan ampun untuk orang-orang mukminat. Berarti menghadiahkan istighfar untuk mukminin mukminat dalam ayat ini diperbolehkan atau tidak? Boleh. Sak bodoh-bodohne wong wis ngerti. Tambah nek khutbah jelas. Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Terus piye?
al-ahya'i yang hidup, minhum dari mereka, wal amwat dan yang sudah mati. Menghadiahkan pahala kepada mayit dipertanyakan. Lah nek kowe khutbah mendino ndongakno mayit kok. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Paham to ora maksudnya? Piye? Iya paling ra ngerti artine. Iya ngger maca. Tidak boleh kirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Dalilnya tidak ada. Lah kowe nek khutbah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya artinya yang hidup, minhum dari mereka, wal amwat dan yang sudah meninggal. Alah itu rak tafsirane Ustaz sendiri. Tak bacakan ini dari tafsir Al-Khazin. Fi maknal ayat istaghfir li dzambik. Maksudnya ayat di dalam tafsir Al-Khazin. Wastaghfir li dzambik, minta aili dzunubi ahli baitik. Maksudnya dosa-dosa ahli baitmu. Rasulullah enggak pernah punya dosa. Yang dimaksud li dzambik adalah li dzambi ahli baitik. Rasulullah diminta untuk mendoakan dosa-dosa diampuni, dosa-dosa keluarganya. Kemudian walil mu'minina wal mu'minat yakni min ghairi ahli baitik. Yang boleh mendoakan ihda'u thawab, mengirimkan pahala orang yang hidup kepada orang yang mati adalah waladun sholihun yada'ulah, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Di situ tidak ada RT-iyun, wong sa RT teko ndongakno kabeh yada'ulah, enggak. Di situ RW-iyun enggak eneng. Masyarakatiyun enggak ada. Di sini walil mu'minina walil mu'minat wa hadza ikramun minallahi azza wa jalla li hadhil ummah haitsu amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayastaghfiru lidzunubihim. Ayat ini wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu adalah ayat di mana rahmatnya Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad sehingga umat Nabi Muhammad ini bisa memberikan pahala istighfar atau memintakan ampun kepada orang-orang yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya. Wes, tahlil adalah rangkaian zikir yang berisi ayat Al-Qur'an, yang berisi tahlil, tahmid, tasbih dan doa ihda'us thawab, mengirim pahala kepada orang yang mati. Cek kurang Al-Qur'an ini. Walladzina jahadu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Padha hafal kabeh. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunlah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka sudah mendahului kami di dalam keimanan, mereka sudah meninggal dunia. Wes, kurang paham nih. Berarti ihda'us thawab boleh atau tidak? Boleh. Sampai atau tidak? Sampai. Makanya di ayat tadi wa min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim iku lo tekan. Lah bagaimana kalau adat ini berkembang? Saiki ono surat Yasin sing diwaca, sakwise surat Yasin tahlil apa? Tahlil apa? Surat Yasin, bar surat Yasin kulhu. Kulhu itu ayat kursi dhisik. Kulhu terus Falak, Nas, terus Fatihah, terus Alif Lam Mim dhisik. Ora tau tahlilan, Alif Lam Mim dhisik. Bar Nas terus Alif Lam Mim, bar Alif Lam Mim terus ayat kursi, bar ayat kursi terus akhir Baqarah lagi. La ilaha illallah, terus sholawat sak piturute. Ini Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani mengatakan ini dalam kitab Ar-Rasail Salafiyah. Al-'adah al-jariyah fi ba'dil buldan minal ijtima' fil masjid li tilawatil Qur'an 'alal amwat. Terjadi kebiasaan di sebagian negara
perkumpulan atau pertemuan di masjid untuk satu, membaca Al-Quran di rumah, di masjid, yang pahalanya dihadiahkan alal amwat, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah apa? Meninggal. Wa kadzalika fil buyut, begitu juga tidak hanya di masjid, mereka melakukan itu juga di dalam rumah-rumah. Wasairil ijtima'at allati lam tarid fi syariah, dan mereka juga melakukan di tempat-tempat yang lain, misal kaya mbari desa, misal neng lapangan, yang tidak ditemukan dalilnya di dalam syariat. Bagaimana hal seperti itu? Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah mengatakan, la syakka in kanat khaliyatan an maksiatin salimatin minal munkarat fahiya jaizatun. La li'annal ijtima'a laisa bimuharramin binafsih. Tidak diragukan lagi bahwa selama di perkumpulan itu, kumpul-kumpul itu tidak ada mungkarot, ora ono arak, ora ono weduan, ora ono nyanyi-nyanyi. Selama di situ tidak ada mungkarot, maka fahiya jaizatun, itu diperbolehkan. Karena perkumpulan itu tidak ada sisi keharaman dari dirinya sendiri. La siyama idza kana li tahsili ta'atin katilawati wa nahwiha. Apalagi satu majelis pertemuan yang di situ ada nilai taat seperti membaca Al-Qur'an, seperti membaca tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Maka itu tidak sekedar jaiz, tapi itu sudah dikatakan mustahab, disunnahkan. Piye cek takut dalil mana? Kok meneng ijek takut dalil maneh ta ora? Ijek takut tak siapi dalile. Wong kok ciri ora ono dalile. Kalau butuh hati sallallahu alaihi wasallam faqad warada jinsut tilawati minal jamaati al-mujtami'ina kama fi hadits iqra'u yasin ala mautakum wa huwa hadisun sahihun wala farqa baina tilawati yasin minal jamaati al-hadirin indal mayit aw ala qabrihi. Kalau memang pertemuan di pinggirnya mayit, pertemuan membaca Al-Quran, pertemuan membaca tahlil, membaca zikir, itu dianggap sebuah bid'ah yang mungkarot. Rasulullah itu bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, bacakan orang-orang yang akan meninggal kalian, bacakan surat Yasin. Pas wayah maca Yasin iku ya iso go dhewean. Perkara mungkin mbahmu medhit, kowe medhit, dadi tangga ora ning semana maca Yasin dhewean. Ana uga yang datang banyak semua membaca Yasin. Apakah ketika sendiri diperbolehkan dan berkumpul banyak orang dilarang? Tidak. Bahkan membaca Yasin itu bisa di sandingnya mayit aw ala qabrihi. Wa baina tilawati jami'il Qur'ani aw ba'dihi limayitin fi masjidihi aw baitihi. Apakah Rasulullah memberitakan iqra'u ala mautakum Yasin itu membatasi harus Yasin saja? Tidak. Kita bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an semuanya, namanya khataman, atau hanya sebagian saja. Ini dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah. Makane mahami opo-opo iki aja setengah-setengah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir ini kita bisa sendiri sehingga hati kita merasa nyaman dimanapun kita selalu bersama Allah. Zikir, maka hati akan semakin tenang. Bisa zikir berjamaah. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqutu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk sebuah kaum yang kaum itu duduknya hanya untuk berzikir kepada Allah. Ngeten iki kumpul-kumpul iling Allah. Tidak ada mereka untuk duduk kepada Allah illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat menaunginya hadir di majelis itu. Kemudian
wa ghasyahumur rahmah. Kemudian malaikat itu menaungi dan numpleki rahmat, dibagi kasih sayangnya. Sehingga orang yang mendatangi majelis ilmu, orang yang mendatangi majelis zikir, iku atine ayem. Perkara sampean iku asline ngeten iki dibopong malaikat. Lungguh ngene iki gak oleh sampean iki asline dikudang karo malaikat. Cuma sampean gak krasa. Sok neng akhirat sampean, aku pengen ngerti zaman aku ngaji. Piye yo nek ngudang para malaikat. Setiap majelis zikir, majelis ilmu, malaikat di situ hadir, nungkepi rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang yang kumpul dalam satu majelis, kemudian berzikir bersama-sama, hatinya akan tenang. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslim. Dan Allah akan menyebutnya orang itu tergolong orang yang ada di sisi Allah. Makanya dalam satu riwayat diceritakan lagi ada orang lewat. Ini ada apa, ngumpul-ngumpul rame, kemudian duduk. Dia nggak ingin ngaji, dia duduk. Kemudian, oh ngaji, lungguh, sampai selesai. Maka orang itu nanti dihisap oleh Allah, dapat pahalanya ngaji, menolong dia di akhirat. Malaikat yono sing rodok sekel kok protes. Gusti, dia sebenarnya tidak ingin ikut ngaji, cuma dalane ditutup, jadi isete ning kono tengok-tengok ngenteni tok. Misale arep lewat rono dalane ditutup, ngenteni, akhirnya dia duduk di situ dan di situ ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Ya wis gak apa-apa, wong buktine wonge neng kono. Masya Allah, ini fadilah majelis zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang lain, iki marai nek gak hadis awake kaya piye ngono modele. Iku rak kitab kuning karangane menungso. Tunjukkan hadisnya. Tunjukkan ayat sucinya. Wis, ayate wis akeh, hadise wis akeh, ngelu ya wis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu rahmah Allah sambil membaca Al-Qur'an bersama-sama, berzikir bersama-sama, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah memujinya di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sedangkan tahlil itu rangkaian ayat suci Al-Quran, rangkaian takbir, tahmid, sholawat, itu yang disebut tahlil. Nek tahlil oleh, tahlilan ora oleh. Apa nek yasin oleh, yasinan ora oleh. Nek ngono katok oleh, katokan ora oleh, ndang udo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasik banyak nggih, tasik banyak tentang bagaimana pendapat para salafun saleh tentang ihda'u tsawab. Padahal ihda'u tsawab tadi sudah kita bahas. Qala Ibnu Hajar naklan Asy-Syafi'il Mukhtar. Ibnu Hajar menukil dari syarah kitab Al-Mukhtar, madhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi lil mayyitati wa yasiluhu. Ibnu Hajar mengutip dari syarah Al-Mukhtar, madhab ahli sunnah berpendapat bahwa seorang dapat menghadiahkan pahala amal dan doanya kepada orang yang telah meninggal, dan pahalanya akan sampai kepadanya. Kita bersedekah, niat saya sedekah wakaf untuk masjid ini yang gebut tanggal 10 November harus selesai ini. Ya Allah, 500.000 untuk mbah saya yang sudah meninggal sampai. Namanya ihda'u tsawab, sedekah. Kemudian, waduh, iki cak win ape umroh sok Ramadan, aku ape titip pahalane umroh kanggo mbahku, jenenge badal umroh. Ada dalilnya? Ada. Ibnu Qayyim berpendapat, qala Ibnu Qayyim, fa afdalu ma yuhda ilal mayyiti al-itqu. Yang lebih baik pahala yang diberikan kepada mayit, yang pertama yang paling afdal adalah memerdekakan budak. Kita punya budak, kemudian dimemerdekakan, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga kita atau orang yang kita kenal, kita kasih hadiah memerdekakan budak, itu yang afdal. Was shadaqah, yang kedua sedekah.
wal istighfaru lahu. Kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, berikan aku pahala istighfar ini untukku dan sampaikan pahalanya juga untuk kedua orang tuaku, untuk mbah-mbahku. Sampai istighfar. Kemudian wal hajju anhu, menghajikan. Namanya haji badal. Kemudian wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha lahu taqawwan bi ghairi ujratin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu thawabu shaumi wal haji. Bagaimana dengan bacaan Al-Qur'an? Bacaan Al-Qur'an yang kita menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an ini dengan tanpa upah. Kita membaca Al-Qur'an. Saya setiap mau deres kirim Fatihah untuk guru-guru saya, untuk Bapak Ibu, untuk semuanya. Tanpa upah lillahi ta'ala, maka pahala itu akan sampai sebagaimana sampainya pahala haji, umroh, sedekah, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Sampai tambah mantep apa tambah mamang? Nek sampai didarani tahlil ora teko, tahlil diarani bid'ah, sampai bantah kaya aku nek bantah. Ayo tajak ini Pak Yai. Wah, ngene iki lho sing repot. Wah, aku rapal loh. Ya wis engko pesen kopi gue. Lah zikir itu ada dua. Berzikir mulut hanya menirukan atau tidak menirukan sama sekali, namanya zikir khafi. Ada zikir jahri, yaitu zikir yang kita bersuara. Lah zikir itu bermacam-macam, makomnya beda-beda. Ada zikir yang makomnya itu makom zamani, wukuf zamani karo wukuf adati. Dalam bahasa tasawuf ada yang menyebut makom, ada yang menyebut wukuf. Wukuf itu tempat kita. Ada wukuf zamani. Wukuf zamani itu orang yang sekali berzikir mengalahkan zikirnya orang 4.000 sebanyak 4.000 kali. Sampai zikir dewe. Tapi wukuf muzamani itu mengalahkan zikirnya orang 4.000 sebanyak 4.000. La ilaha illallah. Dengan memanjangkan kalimat yang akhir sampai habisnya nafas. Kemudian ketika kita menyebut la ilaha illallah, maka hati ini merinding, bulu kuduk ndredeg, iling jalla jalaluh, ingat terhadap kebesaran Allah, maka wukufnya namanya wukuf zamani. Iku kue zikir peng pisan tok. Iku ngalah ke zikir wong 4.000 sejumlah 4.000 zikir. Lah iku pentingnya wukuf zamani. Ono wukuf adadi. Wukuf adadi itu kita di mana kita tidak bisa seperti tadi. Kalau kita tidak bisa berzikir dengan mantapnya hati, meruntus pucet, tidak ingat akan jalla jalaluh, maka wukuf kita adalah adadi. Zikir sebanyak-banyaknya. Masya Allah iling Allah. Seakeh-akeh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Klutik-klutik. Metu tay. La ilaha illallah. Rokok sukun. La ilaha illallah. Soto maneh. La ilaha illallah. La alam bene muni la ilaha illallah. Atine muni soto sukun. Lah kalau seperti itu zikir sebanyak-banyaknya sampai nanti kita disuwek cetak kita ternyata di sini adalah bete zikir. Ojo putus asa timbang zikir gak eling Allah. Tapi zikir ora eling Allah iku yo hati-hati. Yo kudu ana sing kecatet tenan. Gak ning sing kecatet repot. Tapi mosok la ilaha illallah mosok gak ning sing nyandur pisan-pisan ya. Mosok kok eling soto sukun apa neh? Soto sukun apa neh? Bakso. Waduh lontong. Lah masa kok iling kuwi terus. Makanya ya kudu dilatih. Zikir wukuf zaman itu harus dilatih. Walaupun pen pisan, pen pindho, ketika kita sendirian, ingat
Latihan wukuf zamani, latihan awake ndredeg. Makanya sering tak cerita ono kiai senengane ngingu kucing. Kiai kok ngingu kucing tandane kiai luman. Akeh daging, akeh balung, ngene kucinge lemu-lemu. Kok omah gak ono kucinge, biasane wong medhit. Digosaki ayo medhit. Soale pindah nganggete sak balung-balunge dipangan dhewe. Mane kula nitani, omah kok ono kucinge, oh luman. Kok omah kok kucinge lemu, luman. Omah kok gak ono kucinge terus kucinge kuru, medhit. Sampai sak balung-balunge diuntal wonge. Lah, ono kiai senengane ngrumat kucing. Jenenge kiai senengane tahlilan. Wong kiai yo alim, dadi yo percaya tahlil. Dadak ono santri Kalimantan nggawa manuk biyu. Karo kiyaine iku kok manuk Kang nggih Pak Yai jenengan ngersakake monggo. Ya tak rungate Kang. Kiai ya diulang tahlil. Kiyaine malu tahlilan karo santri la ilaha illallah, la ilaha illallah, manuke malah nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, wong manuke kiai. Ya isih tahlilan wong manuke kiai. Nek manuke Mas Thaib yo es. Ana cewek liwat yo cewek. Kan mesti nerokno sing duwe. Akhire suatu saat Mbah Yai ku ngimami tahlil. Pas ngaji ngeten iki kucinge teko, manuke teko ning pinggir. Lah Mbah Yai saking khusuke, wong-wong yo khusuk zikir, kucinge nubyuk manuk. Iki manuke. Mbah Yai niku langsung nangis mlebu kamar. Medal namung ngimami dahar mlebu kamar. Sampai bunyae sedih, "Bah, mbok yo wis, bah wong manuk wae. Sing penting manuke sampean gak ilang gak yo wis." Mbak Yai karo bojone wis ra menter. Akhire bunyae niki nimbali lare Kalimantan. Kang, manukmu ki regane piye? Biyo kok bunyae niku nggih 2,5 juta. Wis Kang yo, tak kei dhuwit 5 juta tukokno biyo sing anyar yo. Tapi sowan Mbah Yai dhisik iku lho, kiaimu meneng ning jero kamar gak metu-metu gara-gara manuke mati. Mbah Yai, yo Kang, kula ajeng mantuk. Pun jenengan mboten sah sedih nek pengin manuk biyo kula tumbasne sing langkung awis, saya belikan yang paling mahal, mboten sah kuwatir. Pun jenengan sing ayem kula tak belikan yang lebih mahal. Kata Mbah Yai, saya menangis bukan karena manuk biyo mati, Cung. Saya menangis iku mikir awakmu, mikir aku. Lah mikir nopo, Pak ya? Biyo niki tiap hari nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah bareng ditubyuk kucing kok keok-keok. Kok ora nyebut la ilaha illallah. Aku mikir awakmu, Cung, aku mikir aku. Kenapa kok biyo kok wayah dicebyuk kucing kok la ilaha illallah kok ilang, kok munine keok-keok? Karena biyo ini berzikir tidak sampai hati. Zikir ini hanya sampai lidah, lisan. Aku ki mikir aku kuwe, Cung, nasibku somben piye? Ketoke kiai ngimami tahlil, kok jangan-jangan mati ditubyuk malaikat dadak. Kok keok. Ya ora keok. Oke. Iya. Lane wukuf zamani kudu dilatih. Wukuf zamani sesekali kita menyendiri, bersamalah dengan Allah dalam naungan zikirnya la ilaha illallah sampai piye carane ati mengkorok, ulu mengkorok. Dan kita ingat kebesaran Allah. Siji luwih ngalahke petange wong sing zikir tapi wukufe adadi. Jumlahe tok sing akeh tapi ora eling Gusti Allah. Wes kok ngono nek la ilaha illallah eling soto keok-keok. La ilaha